Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, setelah beberapa hari saya upload video tentang XZ3 ini. Yang terakhir kemarin tes game Mobile Legends ya di Xperia XZ3 ini. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini memang benar-benar mereka ingin tahu, atau teman-teman semua ingin tahu yang nonton video ini, atau kalian yang pengen banget beli atau ada saat rencana ingin beli HP ini. Ada beberapa pertanyaan yang memang menurut saya itu wajib kalian ketahui sebelum beli ya. Jadi kalian bisa pertimbangkan dengan lebih matang. Oke, saya langsung aja yang pertama. Bang, XZ3 ini bisa dipasang Gcam apa enggak sih? Kemarin saya nyoba pasang Gcam, jadi untuk Xperia XZ3 ini Gcam-nya hanya support di Gcam 6.1 ke bawah ya, dan itu hasilnya menurut saya jauh lebih jelek daripada kamera bawaan. Saya coba kemarin di Gcam 6.1 itu bisa untuk memotret, tetapi kalau misalnya dipindah ke mode video kayak gini misalnya ya, itu nggak bisa buat ngerekam. Dan kalau kalian di Gcam itu kan ada namanya mode potret dan juga night set atau mode malam ya, itu nggak bisa. Jadi, dan resolusinya itu mentok di 8 megapiksel ya, itu kan eman-eman banget ya, sia-sia banget dengan resolusi yang tinggi di 19 megapiksel ini hanya terpakai di 8 megapiksel. Dan hasil fotonya juga menurut saya kurang bagus. Ini udah saya hapus Gcam-nya, jadi saya nggak bisa ngasih contoh ya di sini. Kemarin saya lupa link downloadnya di mana, tapi saya nggak recommendedin buat kalian install Gcam di HP Xperia, karena memang di Xperia series ya, di XZ3, XZ2 itu saya beberapa kali install Gcam. Gcam yang lancar itu hanya satu, yaitu Gcam Go, di mana itu fiturnya sangat mendasar sekali dan hanya mentok di 8 megapiksel juga untuk resolusi tertingginya. Jadi kalau kalian beli XZ3 itu juga pengen pasang Gcam, ya saya bisa mengatakan bahwa rencana itu nggak usah kalian rencanakan di awal, karena memang nggak bisa. Kenapa? Karena di XZ3 ini atau XZ series itu RAW supportnya tidak mendukung ya, tidak seperti HP-HP kayak Asus Zenfone Max Pro M1 itu RAW supportnya mendukung dengan kamera 2AP yang bisa di enable. Kalau ini nggak bisa, sehingga untuk Gcam ya nggak tahu ya, entah ini firmware-nya atau software-nya, harusnya sih bisa karena harus menggunakan chipset Snapdragon. Rata-rata HP-HP sekarang yang menggunakan chipset Snapdragon itu udah bisa langsung pasang Gcam langsung ya. Dan mungkin kalau yang belum bisa langsung ya hanya untuk enable kamera 2AP aja. Setelah itu kalian bisa pilih Gcam sesuka kalian. Oke, untuk Gcam clear ya. Jadi kalian udah tahu. Berikutnya rekam HDR nih. Jadi kemarin kan saya buat video sinematiknya nih dari XZ3 yang di copy bersamamu itu ya. Ini videonya. Nah, di video ini settingannya, nih kalau kalian penasaran, kalian langsung buka menu kamera aja, kalian pilih ini untuk rekaman videonya, settingannya begini. Jadi untuk ukuran videonya itu 4K ini, dan untuk steady shot-nya itu standar, udah, cuma itu aja. Yang lainnya kan nggak bisa. Nah, ini kan ketika kalian berada di mode resolusi tinggi seperti ini, beberapa fitur itu nggak bisa digunakan. Seperti misalnya ini nih, steady shot-nya atau stabilizer yang aktif pintar itu nggak bisa dipakai di mode 4K dan HDR. Dan HDR-nya diaktif ini, yang di sini. Kan ada dua pilihan, aktif dan mati. Sehingga kalian nanti bisa mendapatkan hasil video seperti yang udah ditayang di channel saya. Jadi, dan nggak cuma itu ya sebenarnya, cara kalian ngambil misalnya cara megangnya biar smooth, karena ini kalau kalian mode 4K itu agak kurang stabil ya, karena stabilisasinya nggak aktif secara lebih agresif, sehingga kalian membutuhkan tangan yang nggak bergetar, atau kalau bagus menggunakan gimbal ya, itu malah lebih oke. Dan kalian nggak bisa dengan gerak yang cepat, atau kalian lari-lari ngevlog itu nggak bisa di mode 4K ini. Ini mode khusus yang kalau saya sarankan sih untuk mengambil footage aja atau b-roll ya, sehingga kalian dapat gambar yang tajam dan juga gambar yang menurut saya enak banget buat di color grading, karena tuh warnanya flat. Jadi kalau kalian tahu di kamera Sony Alpha itu ada mode S-Log. Nah, itu mirip-mirip dengan S-Log 2 karena saya juga pakai kamera Sony itu. Dan kalau kalian mau color grading itu enak banget. Lalu berikutnya ini menyusul dengan pertanyaan kamera juga ya.
Ini pertanyaan ketiga, jadi ada 13 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Bang, kalau rekam di HP Sony itu kan dulu sering overheat tuh. Nah, apakah di X3 masih berlaku yang seperti itu? Ya, saya bisa jawab iya, terutama kalau kalian rekamnya di 4K. Kalau kalian mau menghindari isu panas itu atau overheat, kalian pilih di Full HD aja. Terus pilih HDR-nya dimatiin. Nah, kalian bisa pilih aktif pintar juga nih buat stabilisasinya. Ini jauh lebih lama nih kalau buat ngerekam video. Ini bisa sampai 6 sampai 10 menit itu bisa. Nah, kalau kalian rekamnya di 4K itu mentok-mentok saya kemarin di 4 sampai 5 menit itu udah overheat. Ada notifikasi menyala di sini bahwa kamera suhu perangkat naik gitu ya tulisannya. Terus beberapa fitur mungkin tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Tidak langsung force close, tidak langsung keluar dari aplikasi kamera, tapi ada peringatan semacam itu dan HP-nya terasa nge-lag, itu aja. Panasnya memang kalau buat merekam kamera itu jauh lebih panas daripada buat main game. Itu yang menurut saya di HP Sony kelemahan ya. Menurut saya itu kelemahan. Tapi ya itu pinter-pinternya kita aja ngatur. Toh saya jarang banget sih buat ngerekam video yang misalnya dipanjer ya, di stay HP-nya ditaruh tripod terus dibiarin gitu, jarang banget. Memang kalau kalian pakai HP mid-range sekarang itu bisa ngerekam jauh lebih lama daripada HP ini. Itu juga informasi yang menurut saya perlu kalian ketahui. Lalu pertanyaan keempat nih, soal email. Ternyata masih banyak banget yang nanya, Bang, sinyalnya gimana, emailnya gimana? Oke, saya bisa jawab. Memang untuk HP-HP X Jepang kayak gini, berkali-kali nih saya udah jawab ya yang pertanyaan ini, itu akan sangat rawan dengan peraturan email yang udah dicetuskan oleh Kominfo ya. Jadi beberapa teman-teman yang pakai HP-HP X Jepang, X2, X2 Premium, X3 itu udah ada yang kena begal nih sama Kominfo juga. Terus kemarin di Google Pixel juga rame banyak yang kena. Jadi ya itu resiko yang memang mau nggak mau harus kalian terima. Lalu solusi untuk emailnya gimana? Nah, kalau saya, solusi pertama itu cari seller yang mau menggaransi emailnya seumur hidup. Karena saya yakin sih beberapa yang beli, mungkin ada juga yang dapat barangnya itu bisa bertahan sampai 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Ada juga yang cuma bertahan 3 bulan. Terus tiba-tiba sinyalnya nggak ada, dan tiba-tiba cuma WiFi only gitu ya. Itu memang bermacam-macam lah permasalahannya, karena mungkin dari pemerintah atau Kominfo juga mendeteksinya tidak bisa secara langsung ya, mungkin satu persatu diinspeksi gitu. Jadi ya kalian untuk solusi amannya ya kalian cari seller yang mau bertanggung jawab seumur hidup atau lifetime untuk garansi emailnya. Saya sudah pernah mengklaim garansi di HP Sony X2 teman saya, itu bisa, dan sellernya mau bertanggung jawab ya, itu di HP ku Semarang. Kalau di Bistore saya belum pernah coba, tapi katanya sih ada yang udah pernah, saya baca di grup ya di Facebook, itu udah pernah klaim di Bistore dan tetap dilayani, karena sesuai dengan layanan yang mereka tawarkan kepada seller, kepada buyer atau pembeli. Oke, itu untuk masalah email, saya sampai bosan untuk ngomong itu. Berikutnya nih, pertanyaan kelima, sektor kamera oke, dibanding dengan HP 2-3 jutaan gimana? Nah, kalau kamera, ini menyambung dengan yang tadi sebenarnya ya. Ini kalau dibandingin dengan HP sekarang, 2-3 juta gimana sih? Kalau menurut saya, ini jauh lebih baik ya dibanding dengan HP 2-3 jutaan. Tetapi seandainya kalian pinter buat setting-setting di HP 2-3 jutaan itu juga nggak jelek. Misalnya kalian pasang Gcam, nah itu juga bagus loh di HP 2-3 jutaan itu udah oke. Terutama di HP Asus Zenfone Max Pro M1 ya, yang udah pernah saya review yang awal-awal di channel inilah ya. Itu bagus kalau kalian nemuin Gcam yang tepat. Jadi kalau HP-HP sekarang itu kan fiturnya udah bagus-bagus tuh. Ada fitur AI, ada fitur night set atau mode malam, ada fitur SDR, itu malah bagus. Dan kelemahan HP ini di sektor kamera itu yang sampai sekarang nggak bakal bisa disaingin di HP 2-3 jutaan adalah high dynamic range-nya atau HDR-nya. Kalau kalian foto langit ya, misalnya kalian foto langit, terus kalian berharap foreground sama background-nya itu seimbang, itu susah banget didapatkan dengan HP ini. Tapi kalau kalian pakai HP-HP yang udah keluaran terbaru sekarang, itu gampang banget buat mendapatkan SDR yang bagus. Contohnya ini nih, foto ini.
Ini kan kalau HP-HP sekarang nih gambar daunnya ini, foto daunnya itu bisa cerah, dan ini terkesan langitnya overexposure, dan untuk sini foregroundnya yang di depan itu gelap. Nah, itu kelemahannya di HP ini ya. Karena ini HP keluaran lama yang memang di saat itu, di zaman HP ini keluar tuh belum ngetren tuh masalah SDR apa tuh, belum begitu ngetren ya. Oke, itu untuk sektor kamera. Nah, kalau ini akan kalah telak sih sebenarnya dengan HP 5 jutaan ya. 4 sampai 5 jutaan itu udah bisa ngalahin HP ini. Apalagi kalau digabungin dengan Gcam. Redmi Note 10 itu kan HP yang 2,4 jutaan ya, itu bisa loh bersaing dengan HP ini ya. Cuman kalau sektor video sih saya bisa bertaruh kalau ini masih oke banget menurut saya. Lalu pertanyaan ke-6 ya, bisa dipasangin cooler nggak bang buat ngegame? Ya, HP ini buat ngegame, kalau misalnya kalian pengen lancar terus, suhunya nggak naik, itu bisa pakai cooler. Saya udah nonton beberapa YouTuber yang masangin cooler di HP ini dan berjalan dengan baik, bisa bermain hampir setengah jam itu untuk game PUBG ya, setengah jam lebih lah. Itu suhunya sangat stabil, FPS-nya berada di angka 40 sampai dengan 50 FPS. Memang tidak bisa sampai 60 ya, karena ya mungkin game PUBG-nya yang sudah update sampai sekarang grafiknya jauh lebih berat dan lain-lain, mau nggak mau ya segitu, semut ekstrim tetap, dan FPS-nya berjalan rata-rata di situ ya, kadang sampai 60 FPS, tapi tetap rata-ratanya di 40 sampai 50 FPS. Menurut saya sih udah oke banget ya kalau itu. Dan itu untuk solusi ya, masalah panas, misalnya HP ini panas buat gaming ya, solusinya pakai cooler. Lalu pertanyaan berikutnya, ini dual SIM atau enggak bang? Ini nggak dual SIM ya, untuk unit Jepang ini saya pakainya SoftBank. Ternyata ini saya baru tahu kalau unit yang saya pakai itu SoftBank. Kemarin saya bilangnya AU ya, karena saya beberapa kali beli itu dapatnya AU terus, jarang banget Docomo. Bahkan saya belum pernah tuh dapat unit Xperia yang Docomo. Ini SoftBank ternyata, dan nggak dual SIM ya. Ini bisa pasangin SD card, bisa. Berikutnya SD card-nya nih. Nah, ini pertanyaan berikutnya, SD card-nya mentok berapa giga bang? Oke, untuk HP ya, jadi begini, memang ada beberapa HP mid-range kayak Asus Zenfone Max Pro M1 itu diklaim di GSM Arena terutama bisa 1 tera, bisa 1 tera untuk SD card atau memori eksternalnya. Itu bahkan di websitenya Asus juga tertulis seperti itu. Tapi kalau saran saya sih, kalau kalian kuat membeli SD card sebesar itu 1 tera, saya rasa kalian bisa beli HP satu lagi yang seperti ini. Karena SD card yang 1 tera, yang beneran 1 tera itu mahal banget harganya. Yang 512 atau yang 256 GB aja itu mahal, masih mahal ya untuk saat ini. Karena SD card itu kan banyak kelasnya ya. Kalau kalian misalnya pasangin SD card, wah bang, di Shopee ada tuh, di Tokopedia ada tuh SD card 512 GB, harganya cuma 200.000. Saya tanya, itu ori atau enggak? Itu kelas berapa? Speednya berapa? Kalau kalian beli, mungkin itu speednya cuma di bawah 30 Mbps. Sementara untuk menjalankan aplikasi atau menyimpan file di HP yang menggunakan SD card sebesar itu membutuhkan kecepatan yang cukup tinggi sih menurut saya. Paling nggak di atas 50 Mbps. Untuk normalnya ya, untuk speed yang ideal itu di angka 90 Mbps. Atau kalau SanDisk itu SanDisk Extreme. Itu SanDisk Extreme itu yang standar digunakan di kamera-kamera Sony biasanya. Itu aja di kamera Sony masih keteteran ya untuk mengambil burst foto ya, foto yang continuous terus-terusan gitu, buat menekan shutter jepret gitu, beberapa foto dalam waktu 1 detik itu masih keteteran untuk 96 Mbps. Nah, jadi mau ini HP bisa mentok 2 tera ya, saya sarankan sih cukup maksimal 128 GB itu paling ideal menurut saya untuk HP-HP seperti ini. Karena nanti akan terbebani juga nih HP kalau dilebih-lebihkan ya. Oke, berikutnya bisa cus ROM atau enggak? Custom ROM bisa apa enggak? Setahu saya di Xperia itu ya agak sedikit sih untuk custom ROM ya. Apalagi kalau UBL-nya itu itu agak susah menurut saya. Menurut saya susah banget sih. Asus Zenfone Max Pro M1 itu adalah HP, satu-satunya HP yang pernah saya beli atau pernah saya pakai, paling gampang buat di unlock bootloader, buat dipasangi custom ROM. Itu HP paling gampang, dan menurut saya itu HP yang paling luas komunitasnya sampai saat ini ya. Terutama Telegramnya itu banyak banget membernya atau grupnya, anggotanya.
Dan di situ dari berbagai negara, Rusia, India, itu mereka ada, dan custom ROM-nya itu banyak banget. Sementara HP ini agak sulit ya untuk dimodif-modif seperti itu. Saya sih pernah menemukan forum ya, di XDA itu juga ada yang bisa menggunakan custom ROM di HP ini, bahkan bisa pasang gcam. Tapi ya itu kembali lagi, sangat sedikit yang mau ngajarin atau komunitasnya tuh kurang berkembang dengan baik. Berikutnya, sinyal gimana Bang? Ini bukan masalah email ya, sinyalnya stabil atau enggak. Ya untuk saat ini sinyalnya penuh sih, ini 4G. Ini saya matiin wifi-nya. 4G full, selalu full ya. Tapi kadang-kadang memang kalau kalian misalnya rumahnya agak jauh dari tower gitu ya, itu masuk kamar dia agak lemah nih dibandingkan dengan HP-HP yang resmi atau HP yang di harga 2-3 jutaan, itu jauh lebih stabil. Ya saya akui hal itu memang beda-beda ya, setiap unit beda-beda. Waktu itu saya dapat XZ1 di HP ku Semarang juga, itu stabil banget. Jadi beda lagi ketika saya dapat yang XZ2, itu saya beli 2 kali ya. XZ2 itu yang satu stabil, yang satu enggak, padahal sama-sama AU. Jadi ya hoki-hokian aja sih kalau beli. Makanya kalau saran saya beli HP kayak gini, kalian langsung ke tempatnya, cek semuanya sepuasnya. Lalu ini nih, Bang, kok ngetesnya cuma Mobile Legend terus, game 8 bit, game burik. Oke, jadi memang akhir-akhir ini saya lagi nggak banyak waktu ya buat main game atau nginstal gitu. Memang lagi kurang sempat, banyak pekerjaan juga, terus ngantuk, kalau pulang kerja tuh capek gitu, jadi udah males buat ngambil main gitu, kadang udah malas. Apalagi game-game tersebut itu saya nggak main secara kompetitif ya, saya cuma main Mobile Legends aja nih, jujur aja. Game MOBA ini satu aja. Ini FF saya cuma nyoba kemarin, itu pun baru main udah ketembak karena nggak biasa. Tapi sekedar informasi aja, Free Fire berjalan dengan sangat lancar di grafik mentok rata kanan di sini ya. Untuk PUBG juga smooth ekstrim, kalian bisa tahu performa smooth ekstrim gimana. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen nyaman, belilah cooler. Kalau pengen nyaman main game di HP ini, itu aja sih fungsi yang lebih luas supaya kalian lebih explore ke gamingnya. Untuk game lain saya kira lancar. Genshin ya di rata kiri lah ya kalau pengen nyaman. Lalu berikutnya nih 2 pertanyaan terakhir. Unlock IMEI di mana Bang? Nah, ini pertanyaan yang lagi-lagi IMEI. Untuk unlock IMEI, saya sampai saat ini belum menggunakan jasa unlock IMEI manapun, karena HP-HP yang saya beli itu semoga aja nih enggak ya, belum pernah kebegal IMEI-nya sama sekali. Ya untuk jasa unlock IMEI saya nggak berani menyarankan, mana yang recommended kalian cari sendiri. Di grup Facebook itu udah banyak yang menawarkan, di online shop juga ternyata ada yang jualan jasa unlock IMEI, atau ke penjual-penjual HP yang konsen di HP-HP X Jepang, itu pasti ada jasa unlock IMEI-nya. Untuk kisaran harga yang 6 bulan itu sekitar 150 ribuan sampai 300 ribu. Yang permanen itu saya tahu di Semarang itu ada yang menawarkan 750 ribu permanen. Ya harganya cukup mahal ya ternyata. Tapi ya kalau kalian memang pengen pakai HP itu jangka yang panjang, terus IMEI-nya udah kena di saat itu, ya kalian pakai aja tuh jasa yang seperti itu. Nggak apa-apa sih, yang penting kan HP-nya bisa dipakai. Lalu pertanyaan terakhir. Oh enggak, ini udah ternyata tadi yang kamera ya. Ini terakhir ya. Bang, enakan Pixel 3a atau XZ3? Oke, karena kan kemarin saya pakai Pixel 3a tuh. Terus sekarang pakai XZ3. Dan beberapa konten terakhir kemarin juga Pixel 3a semua nih. Enak mana? Kalau untuk nonton multimedia enak ini banget. Jauh banget. Layarnya emang kinclong. Terus DPI-nya atau dot per inch-nya itu, kerapatan layarnya itu jauh lebih lembut ini. Kalau Pixel 3a itu nyamannya di multitasking, itu nggak tahu racikannya Google gimana, padahal pakai eMMC 5.1, RAM-nya cuma 4GB, tapi buat multitasking enak banget. Buat buka-buka sosmed juga enak, terus buat kalian yang misalnya punya online shop tuh, Pixel 3a tuh juga cocok nih buat foto produknya
juga dapat gambar yang bagus, terus buat upload di toko online kalian juga lancar. Nah itu saya nggak tahu tuh, bingung kenapa Pixel 3a bisa selancar itu, padahal itu HP mid-range yang memang teknologinya nggak bagus-bagus amat sih di kelasnya ya, dibandingkan dengan Pixel 3 yang menggunakan UFS 2.0 atau 2.1 gitu ya untuk storage-nya dan chipsetnya juga chipset flagship. Menurut saya Pixel 3a performanya nggak kalah jauh lah. Nah kalau ini enaknya apa? Ya itu kalau buat ngevideo. Nah di Pixel 3a tuh saya masih belum menemukan kenyamanan buat ngevideo ya. Memang gambarnya jernih di Pixel 3a ya, saturated lah. Kalau di sini tuh saya sukanya tajam, detail, dan enak buat di color grading. Itu aja sih. Perbedaan enakan mana ya disesuaikan aja. Pixel 3a itu simple, kecil, dikantongin di saku itu juga nyaman, kalian nggak takut berat ya, terus nggak takut HP-nya nyelip atau gimana, karena memang HP-nya enteng banget juga. Kalau ini nggak enaknya yaitu chipsetnya kan flagship nih, kadang juga terasa nih agak boros baterainya. Masih awetan Pixel 3a sih kalau menurut saya. Oke, itu 13 pertanyaan yang muncul beberapa kali nih di kolom pertanyaan sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan berbagi informasi di kolom komentar. Semoga video ini tetap bermanfaat, dan jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan kalian ketik di kolom komentar. Dan akan coba saya jawab semampu dan sebisa saya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.